Baik, kita mulai ya adik-adik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih banyak ini adik-adik yang sudah bergabung dengan kita di hari ini ya. Hari ini agenda kita adalah pembahasan soal TPS ya. Terutama yang akan dibahas hari ini adalah TPS kuantitatif dan juga TPS penalaran umum. Ya. Nah, untuk adik-adik semua ini siswa-siswa kelas 12, ini kelas 12 semua yang bergabung hari ini. Jadi adik-adik hari ini kita akan membahas soal TPS ya. Jadi untuk adik-adik yang kelas 12 kita tinggal menghitung hari ya, nanti untuk pelaksanaan UTBK. Nah, mumpung masih ada waktu, tentunya di sela-sela kesibukan adik-adik mulai siap-siap juga nih menghadapi ujian sekolah. Kita akan kembali mencoba untuk membahas ya, adik-adik bisa membahas soal-soal TPS. Hari ini yang akan dibahas adalah seri ke-8. Jadi adik-adik yang pegang buku soal ya, buku intensif UTBK-nya boleh sambil dibuka. Hari ini kita akan membahas TPS kuantitatif dan juga TPS penalaran umum seri ke-8. Ya, kita akan mulai nanti dengan TPS kuantitatif terlebih dahulu. Adik-adik boleh buka dulu ya TPS kuantitatif seri 8. Nah, lalu bagaimanakah dengan seri lainnya? Nah, adik-adik jangan khawatir, adik-adik bisa cek juga nanti di YouTube Tridaya Online ya, sudah ada pembahasan TPS juga untuk seri kedua dan seri ke-6 kalau nggak salah ya kemarin. Jadi boleh dicek juga nanti di YouTube Tridaya Online-nya untuk pembahasan seri kedua dan seri ke-6. Nah, soal lainnya yang belum terbahas nanti tentunya akan kita bahas di kegiatan super intensif yang nanti insya Allah akan dilaksanakan mulai tanggal 28 Maret ya. Oke. Tentunya adik-adik di sini semua semangat ya menghadapi UTBK, semangat ini semuanya, semangat pastinya ya. Mudah-mudahan di tanggal 29 Maret juga nanti mudah-mudahan kita dapat kabar baik juga ya adik-adik yang daftar SNMPTN, mudah-mudahan juga bisa lolos lewat SNMPTN ya. Tapi kalaupun misalkan belum ada rezeki di SNMPTN, masih ada waktu untuk mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk bisa lolos di SBMPTN. Nah, hari ini yang akan menemani adik-adik untuk membahas soal TPS kuantitatif dan TPS penalaran umum adalah Kak Yaris ya. Di sini sudah ada Kak Yaris yang bergabung dengan kita. Halo Kak Yaris. Halo Kak. Gimana? Sehat Kak Yaris? Gimana? Sehat Kak? Kemarin 2 hari sebelumnya demam sih. Sekarang cuman radang sama batuk pilek aja. Oke, mudah-mudahan cepat sembuh ya Kak ya. Ya, terima kasih. Jangan lupa ya, untuk adik-adik juga semua ini cuacanya memang lagi kurang bagus ya. Cukup ekstrim antara siang yang begitu panas itu dengan malam yang dingin. Jangan lupa tetap jaga kesehatan juga ya, minum vitamin, buah-buahan ya. Untuk Kak Yaris bisa coba beberapa herbal ya, minuman herbal ya. Bisa rebusan jahe ditambah jeruk nipis, ditambah madu, enak pokoknya anget ya. Oke deh, gimana nih Kak Yaris sudah siap nih untuk membahas soal TPS bersama adik-adiknya? Sudah Kak. Baik, kalau sudah siap, adik-adik semua silakan sudah disiapkan tadi ya. Soalnya soal seri ke-8 silakan sambil dibuka. Siapkan juga buku catatannya juga. Nanti hari ini kita akan mulai pembahasan untuk soal TPS kuantitatif bersama Kak. Mangga Kak, silakan. Terima kasih Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke teman-teman, hari ini kita akan bahas tentang materi TPS ya. Tentang kuantitatif dulu. Di kuantitatif ini ada 20 soal. Jadi kita bahas dari nomor 1 dulu ya. Bukunya sama catatannya dipersiapkan ya. Kita mulai dari nomor 1 terlebih dahulu ya. Oke, nomor 1 ini di sini ada Irfan menabung uang senilai A di suatu bank dengan sistem bunga majemuk. Kemudian saldo rekeningnya setelah 12 tahun yang akan datang adalah B. Sedangkan saldo rekening 15 tahun yang akan datang adalah 2B. Maka B per A sama dengan berarti modal dari si Irfan menabung itu sama dengan A ya. Kemudian dengan waktu yang pertama yaitu 12 tahun,
saldonya menjadi B, gitu kan. Kemudian ketika dia Irfan itu menabung selama 15 tahun, yaitu jadinya saldonya jadi 2B, gitu kan. Nah, setelah itu kita harus mengingat lagi yang namanya bunga majemuk ya. Nah, rumus bunga majemuk itu MN sama dengan M 1 ditambah I pangkat N. Ya. Nah, yang pertama kita gunakan di yang ini dulu ya, yang M1 dulu. Berarti M1 itu ya. M1 sama dengan A, karena modalnya A ya tadi ya. Kemudian 1 ditambah I pangkat N. Nah, M1 itu kan N, pakainya N1 ya. Berarti di sini N1. Sehingga M1 itu B sama dengan A 1 ditambah I pangkat 12. Gitu ya. Oke, sekarang kita pakai yang M2 ya. Kita identifikasi untuk yang M2. M2 itu sama dengan berarti A, karena modalnya tetap sama ya A. 1 ditambah I pangkat N2. M2-nya 2B ya, sama dengan A 1 ditambah I pangkat 15. Nah, kemudian ada yang kita ubah dulu ya, atau kita uraikan ya. Ini, yang kita akan uraikan tuh yang ini. Ya. Nah, oke, kita uraikan seperti ini. Yang kan pakai 15 nih. Kita bisa tulis, jadinya 2B itu sama dengan A 1 ditambah I pangkat 12 gitu ya. Dikali 1 tambah I pangkat 3. Gitu ya. Nah, terus kita tahu kan kalau A dikali 1 tambah I pangkat 12 itu sama dengan apa? Sama dengan B. Jadi kita bisa substitusikan. Jadinya 2B sama dengan B dikali 1 ditambah I pangkat 3. Gitu ya. B-nya bisa kita bagi. Yes. Jadi 2 sama dengan 1 ditambah I pangkat 3. Nah, udah gitu, karena tujuan kita konsep itu apa? B per A ya. B per A, gitu kan. Nah, kita substitusikan lagi ke sini nih. Yang 1 tambah I pangkat 3 itu substitusikan ke sini. Sehingga B sama dengan A, kita uraikan yang ini ya. 1 ditambah I pangkat berapa berarti? 3. Dan pangkatkan lagi 4. Gitu ya. 3 pangkat 4 kan 12. 3 kali 4, 12. Jadi, B sama dengan A 2 pangkat 4. A-nya pindah ruas ke sebelah kiri. Jadi, B per A sama dengan 2 pangkat 4 itu berapa? 16 ya? 16. Jadi, jawabannya B per A itu sama dengan 16. Itu jawabannya itu yang D. Itu ya, teman-teman. Gimana, paham? Nggak ada pertanyaan dulu, nomor 1. Paham. Paham ya? Kita lanjut ke nomor berikutnya. Yang nomor 2 di sini Joni menabung di Bank Sentral Tridaya yang menggunakan sistem bunga majemuk. Ya. Berarti rumusnya sama kayak nomor 1 tadi. Ada bunga majemuknya dengan saldo awal A, gitu ya. Oke, kita tulis dulu di sini yang kita ketahui. Jadi modal Joni gitu ya. A, kemudian dalam waktu 3 tahun saldo Joni di tabungan menjadi B, gitu ya. Berarti waktunya Joni T 3 tahun, ya, 3 tahun. Jadinya nanti M 3 tahunnya Joni gitu ya, atau MJ3 lah ya, MJ3 modal Joni setelah 3 tahun itu jadi B. Gitu kan. Terus Citra juga menabung di bank yang sama gitu ya, dengan saldo awalnya X, tapi kalau Citra mah jadi MC gitu ya, X. Dan gitu jika dalam waktu 6 tahun saldo Citra gitu ya,
Oke, kalau Citra mah katanya 6 tahun gitu ya. Nah, terus jika dalam waktu 6 tahun saldo Citra A lebih banyak daripada saldo milik Joni gitu ya. Oh, berarti M Citra selama 6 tahun teh A lebih banyak ya, A plus dari saldo Joni gitu kan. Terus pertanyaannya maka X-nya berapa gitu ya. Ditanya tuh X-nya. Masih pakai rumus yang majemuk ya. Yang majemuk tuh rumusnya yang tadi kan. MN gitu ya. Sama dengan M1 ditambah I pangkat N gitu kan. Nah, jadi M3J gitu ya. Atau MJ3 ya tadi. MJ3. MJ3 itu sama dengan MJ gitu ya. Kan modalnya kan MJ, terus 1 ditambah I pangkat NJ gitu ya. Nah, MJ3-nya kan B ya. B sama dengan MJ-nya A gitu kan modalnya. 1 ditambah I, NJ-nya 3 tahun kan. Berarti pangkat 3 gitu ya. A-nya pindah ruas ke kiri sehingga B per A itu sama dengan 1 ditambah I pangkat 3 gitu. Oke, sekarang kita yang Citra ya. Tadi yang Joni, sekarang yang Citra. Berarti MC6 itu sama dengan MC gitu ya. 1 ditambah I pangkat NC gitu ya. MC6-nya A plus B sama dengan modalnya yang kita tahu X ya. Kemudian 1 ditambah I pangkat 6 gitu. Nah, di sini ada yang kita uraikan dulu ya. Seperti yang tadi nomor 1, A plus B, X. Nah, yang ini yang kita uraikan ya. Nah, yang ini. Kita uraikan jadi 1 ditambah I pangkat 3 dikuadratkan. Gitu. Ini kan sama ya. 3 pangkat 2 kan sama kayak 3 kali 2. Jadi 6 gitu ya. Oke, kemudian kita ganti nih. Kan kita tahu nih tadi ya di sini. Kalau apa? 1 tambah I pangkat 3 itu sama dengan B per A gitu ya. Berarti kita substitusikan ke sini, ke yang Citra. Jadi A plus B sama dengan X, di sininya berarti B per A gitu ya. B per A pangkat 2. Kemudian kita pindah ruas ya yang ini, supaya X-nya sendiri. Jadinya A kuadrat per B kuadrat A tambah B sama dengan X gitu ya. Atau X sama dengan berarti A pangkat 3 per B pangkat 2 ditambah A pangkat 2 dikali B per B pangkat 2. Coret-coret sama dengan A pangkat 3 dibagi B pangkat 2 ditambah A pangkat 2 per B. Gitu ya. Jawabannya ada nggak? Kalau nggak ada berarti ya berarti jawabannya nggak ada gitu. Jadi jawabannya yang ini yang benarnya ya. Untuk yang soal nomor 2. Oke, baik, kita lanjut ke nomor berikutnya ya. Yaitu nomor 3. Di nomor 3 ini, jika 6, 9, 12, 15 gitu ya. 6, 9, 12, 15 merupakan barisan aritmatika gitu ya. Maka pernyataan yang benar adalah, nah berarti kita identifikasi dulu dari sebuah barisan ini. Di sini kan kita tahu ya kalau A sama dengan U1 sama dengan 6 gitu kan. Kita cari bedanya. Bedanya berarti gimana? 9 kurang 6 ya, sama dengan 3 kan? 9 kurang 6 gitu ya, sama dengan 3. Oke, sekarang kita cek dari pernyataan 1. Bener apa enggak nih? Kalau suku ke-11 itu lebih kecil dari 40 gitu kan. Berarti U11, pertanyaannya U11 sama dengan apa rumusnya? Berarti A ditambah 10B gitu ya. Jadi sama dengan A-nya 6 ya. 6 ditambah 10 dikali 3 sama dengan 36. Katanya lebih kecil dari 40, benar ya? Lebih kecil dari 40 gitu kan. Berarti di sini bisa kita simpulkan nomor 1 itu atau pernyataan 1 itu benar gitu ya. Kan kita lanjut ke pernyataan 2. Berarti kalau pernyataan 2 salah, 1 dan 3 benar gitu ya. Kalau pernyataan 2 benar berarti cek. Berarti 1, 2, 3 gitu kan. Cek juga yang nomor 4. Kalau sekarang nomor 2 juga benar. Oke, nomor 2. Di sini 3 kali suku ke-5 gitu ya. Berarti 3U5 itu sama dengan suku ke-15 gitu ya. Nah, di sini kan U5 kita tahu ya, 3 dikali A ditambah 4B gitu ya, sama dengan kalau U15-nya itu berarti A ditambah 14B gitu ya.
Berarti 3A ditambah 4B sama dengan A ditambah 14B. Gitu ya. Berarti di sini 3 kali A, 3 kali 6, 18. 4 kali 3 gitu ya. 4 kali 3. Oke, di sini, sorry. Bukan 4 ya. Tapi 12B. Berarti 12 kali 3 sama dengan 36. Sama dengan 6 ditambah 42. Itu ya. Jadi 54 sama dengan 48. Berarti ini salah ya. Atau tidak sama dengan ya. Berarti nomor 2 salah. Berarti jawabannya 1 dan 3. Oh, jawabannya berarti yang B. Oke, baik. Kita lanjut ke nomor berikutnya, yaitu nomor 4. Diketahui U1, U2, U3 itu merupakan barisan bilangan, gitu ya. Oke, terus kita tahu ya U1, tadi katanya U2, U3 itu barisan bilangan. Kemudian jika U1-nya itu sama dengan negatif 2, kemudian U2-nya itu sama dengan 1. U2-nya sama dengan 1. Dengan rumusnya itu UN plus 2 sama dengan 3 UN plus 1 dikurangi UN. Itu ya. Dengan N bilangan asli. Oke, dengan N bilangan asli, maka nilai U4 itu ya. Dengan N bilangan asli, tadi N merupakan bilangan asli, gitu ya. Dan asli itu kan dari 1 ya. Dari 1, 2, hingga gitu ya. Oke, yang pertanyaannya terus U4 dikurangi U2 gitu ya. U2-nya kalau udah tahu ya, kita cari U4-nya. Berarti kan U4 itu terbentuk dari U2 ditambah 2, berarti N-nya 2 ya. Berarti N-nya 2 sama dengan 3 U2 ditambah 1 dikurangi U2 gitu ya. 3 U3 dikurang U2. 3 dikali U3 dikurang U2. U2-nya kan sama dengan 1 ya. Nah, sekarang U3-nya kan belum tahu kan U3-nya. Berarti kalau U3 itu terbentuk dari U1 ditambah 2 sama dengan 3U. Berarti N-nya 1 ya. 1 ditambah 1 dikurangi U1. Berarti sama dengan 3 dikali U2 dikurangi U1. Berarti 3 dikali U2-nya itu sama dengan 1 dikurangi U1. U1-nya itu negatif 2. Sehingga 3 dikali 1 dikurangi negatif 2 sama dengan 5 ya. Jadi kita tahu nih, 3 dikali 5 kurang 1. Berarti 15 dikurang 1. Itu ya sama dengan berapa? 14 ya? 14. Nah, pertanyaannya kan U4 dikurangi U2. Sehingga jadinya 14 gitu ya. 14 dikurangi 1. Berarti di sini 14 dikurangi 1 sama dengan 13. Gitu ya. Jadi jawabannya yang A ya. Ya, yang A. Oke, ya. Itu untuk nomor 4. Nomor 5 di sini ada Yudi mengendarai motor dari kota A ke kota B dan kecepatan rata-rata sebesar 60 km per jam. Jadi dari A dia ke B gitu ya. 40 km per jam. 60 km per jam. Kemudian ia kembali dari kota B ke kota A. Jadi dia balik lagi ya. Dari B ke A. Berapa? Dengan kecepatan rata-rata sebesar 40 km per jam. Oke. Jika total waktu yang dibutuhkan setelah perjalanan pulang pergi 3 jam 20 menit gitu ya. 3 jam 20 menit. Berarti dari kota A ke B terus ke A lagi gitu ya. 3 jam 20 menit katanya. Sini sudah tulis 3 jam 20 menit. Oke. Selanjutnya, maka jarak antara kota A dan kota B itu berapa? Nah, yang pertama nih, yang harus kita ketahui dulu yaitu waktunya kita ubah dulu ya. Waktunya kita ubah dulu.
ke bentuk jam gitu ya. Yang artinya kan dari jarak ya. Jarak A ke B. Oke, jamnya kita ubah dulu nih. Yang aslinya kan 3 jam 20 menit ya. Nah, kita ubah 3 jam 20 menit itu berapa jam? 1/3 jam ya. 3 jam 1/3 jam gitu kan. Atau berarti 3 1/3 jam. Gitu kan. 3 1/3 jam. Atau sama dengan kalau kita ubah bentuknya, pecahannya jadinya berapa? 10/3 jam. Jadi 3 jam 20 menit itu sama dengan 10/3 jam. 10/3 jam ya. Ya. Oke. Itu teh apa namanya total ya dari A ke A lagi gitu. A, B terus ke A lagi. Oke, sekarang kita satu-satu kita ke yang pergi dulu ya. Berarti dari A ke B dulu gitu ya. Berarti yang pergi gitu ya. Delta V gitu ya. Delta V sama dengan delta S per delta T gitu ya. Berarti 60 kecepatannya kan 60 ya. 60 apa namanya? Kilometer per jam. Delta S-nya X, kita misalkan ini X kan, karena dari A ke B sama kayak BK, berarti ini juga X gitu ya. Nah, X per delta T, nah delta T-nya gimana? 10/3 kurang T, ya berarti si T ini pulangnya gitu ya, kan berarti kan ini di sampai sini gitu ya. Berarti di sini T, si pulangnya T gitu ya, dari B ke A gitu ya. Berarti dari A ke B 10/3 kurang T gitu ya. Oke, kemudian kali silang jadinya 10/3 kurang T gitu ya dikali 60 sama dengan X gitu. Berarti 60 kali 10 600 bagi 3 200 berarti 200 dikurangi 60 T sama dengan X gitu ya. Nah, sekarang kita yang pulangnya ya, yang pulangnya atau yang dari B ke A gitu ya. Delta V sama dengan masih sama ya, delta S, delta T di sininya 40 km per jam, delta S-nya itu X berarti ya, delta T-nya berarti ini mah T aja gitu ya, karena kan kita tahu nih tadi dibatasin ya T-nya di sini. Oke, tinggal kali silang 40 T sama dengan X gitu. Sehingga bisa kita tulis nih X sama dengan X. Ini kan bisa X pergi ya, ini pulang gitu ya. Jadi 200 dikurangi 60T sama dengan 40T gitu ya. Berarti 200 sama dengan 100T gitu kan. Berarti T sama dengan 2 apa? 2 jam gitu ya. Berarti kan T-nya 2 jam gitu ya. Pulangnya 2 jam gitu kan. Berarti berangkatnya 1 jam 20 menit gitu ya. Nah, tapi kan itu kan nggak kita ini ya, nggak kita butuhin kan waktu mah, yang kita cari kan jarak ya. Berarti kita bisa pakai yang pulang aja, itu kan yang lebih gampang. Jadi X sama dengan 40T. Berarti X sama dengan 40 dikali berapa? 2 ya. Kali 2 sama dengan 80 km per jam. 30 per jam, 80 km aja. Nah, gitu ya, karena jarak ya, karena kecepatan. Oke. Ini jawabannya yang C ya. Yang C. Oke, gitu. Oke, baik, kita lanjut ke nomor berikutnya, ke nomor 6. Di sini manakah di antara pernyataan berikut ini yang benar untuk semua bilangan asli N? Oke. Bilangan asli itu kan tadi sudah tahu ya, waktu di nomor berapa namanya teh? Nomor 4 ya. Berarti bilangan asli itu kan terdiri dari sebelumnya ya, bilangan asli itu 1, 2, 3 gitu ya, dan seterusnya sampai tak hingga gitu ya. Nah, di mana di sini teh kan berarti ada 2 himpunan kan sebenarnya. Yang pertama bilangan ganjil dulu ya, bilangan ganjil ya. Kemudian di sini ada bilangan genap juga gitu kan. Nah, oke, berarti sekarang kita harus ngecek nih untuk yang pernyataan nomor 1, 2, 3, 4 itu benar apa enggak gitu kan. Yang benernya ada berapa gitu ya. Oke, kita ke pernyataan 1 dulu berarti. Pernyataan 1 katanya 2N kuadrat
ditambah 2N dikurang 1 itu hasilnya bakal ganjil. Bener nggak? Nah, kita cek nih. Ketika si N-nya teh bilangan ganjil ya. Ketika N-nya teh bilangan ganjil. Ya, karena bilangan asli itu kan ada 2 ya. Bilangan ganjil sama bilangan genap. Oke, kalau N-nya ganjil berarti 2 dikali ganjil pangkat 2 gitu ya. Ya kan, ganjil pangkat 2 ditambah 2 dikali ganjil. Dikurang 1 gitu ya. Berarti ganjil dikali ganjil, ganjil kali ganjil. Ya ganjil kuadratin tetap ganjil ya. 1 kuadrat, 3 kuadrat, 5 kuadrat itu kan berarti 2 dikali ganjil. Gitu kan. Ditambah, nah kalau 2 kali ganjil itu jadinya apa? 1 kali 2, 3 kali 2, jadi genap ya. Jadi genap. Gitu kan, kurang 1. 2 kali ganjil genap gitu ya. Ditambah genap kurang 1 pasti ganjil gitu ya. Nah, terus genap tambah ganjil sama dengan ganjil. Gitu ya. Bener ya, tapi ngeceknya harus 2 kali. Pertama ketika N-nya ganjil, kedua ketika N-nya itu genap. Gitu, jadi harus 2 kali. Nah, kalau yang ini jadi gimana? 2 dikali genap pangkat 2 ditambah 2 dikali genap gitu ya, dikurang 1. Berarti genap pangkat 2 tetap genap, terus 2 dikali genap itu tetap genap ya, kurang 1. Berarti 2 kali genap genap, ditambah genap kurang 1 ganjil. Berarti genap tambah ganjil, ganjil gitu ya. Oke, berarti nomor 1 bener gitu ya. Apa jawabannya tepat gitu, apa benar lah gitu ya. Sekarang kalau yang nomor 2, pernyataan 2 gitu ya. Pernyataan 2T katanya N kurang 1 dikuadratkan ditambah N itu hasilnya bakal genap katanya gitu ya. Bener nggak? Gitu kan. Nah, oke, ketika N-nya ganjil gitu ya. Berarti kan nanti jadinya ganjil kurang 1 ya. Ganjil dikurang 1 kuadrat ditambah ganjil gitu kan. Oke, ganjil kurang 1 jadinya genap ya. Kemudian genap dikuadratkan. Itu kan. Genap dikuadratkan jadinya apa? Genap ditambah ganjil. Genap tambah ganjil. Ya kan udah tahu ya. Sama dengan ganjil. Berarti udah otomatis nomor 2 masalah gitu ya. Jadi nggak perlu ngecek yang N-nya sama dengan genap gitu. Jadi karena harus apa? Harus memenuhi 2 ini ya, 2 syarat ya. Karena kalau 1 syaratnya udah nggak terpenuhi berarti nomor 2 udah salah gitu ya. Berarti nomor 1 benar, 2 salah gitu ya. Nah, kita cek sekarang yang nomor 3 gitu ya, pernyataan nomor 3. Di sini katanya 4N kuadrat gitu ya. Atau ya 4N kuadrat lah ya, 4N kuadrat dikurangi 2N gitu ya. Katanya bakal genap, benar enggak gitu ya. Nah, kita cek ya. N-nya sama dengan ganjil. N-nya ganjil. Berarti 4 dikali ganjil ya, berarti ganjil kuadrat gitu ya. Ganjil kuadrat dikurangi 2 kali ganjil gitu kan. Berarti 4 dikali ganjil kali ganjil, ganjil ya. 2 kali ganjil, genap. Ya kan? 4 kali ganjil, genap ya. Kurang, genap. Genap kurang genap, ya pasti sama dengan genap lagi gitu ya. Berarti benar ya. Nah, kita cek nih. Kalau udah benar, kalau benar 1, kita lanjut ke syarat berikutnya. Kalau misalkan N-nya itu sama dengan genap gitu ya. Kalau N-nya genap, benar nggak? Gitu ya. Berarti 4 dikali genap pangkat 2 gitu ya. Dikurang 2 dikali genap. Gitu. Dan ini udah pasti genap ya sebenarnya ya. 4 kan pangkatin 2 genap gitu ya. Dikurangi 2 dikali genap. Jadi udah pasti genap ya ini mah ya. Jadi bener lah ya nomor 3 mah gitu kan. Nomor 3 mah benar. Sekarang yang pernyataan terakhir, pernyataan nomor 4 gitu kan. Kita cek nih nomor 4. Katanya kalau 2N kurang 1 pangkat 2 itu sama dengan genap. Bener enggak? Gitu ya. Kita cek nih.
berarti ketika N-nya sama dengan ganjil, gitu ya. Berarti 2 dikali ganjil, gitu ya. 2 kali ganjil kurang 1 pangkat 2. 2 kali ganjil teh genap ya. Genap kan. Terus genap kurang 1. Genap kurang 1 jadinya apa? Ganjil, ya kan? Kemudian ganjil dipangkatin ganjil, atau ganjil pangkatin 2, ganjil pangkatin 2 sama dengan ganjil ya, gitu ya. Jadi jawabannya apa? Salah ya nomor 4 mah, gitu. Jadi yang benar itu cuman yang benar itu jadi berapa? 1 dan 3 ya. Jadi ada 2 ya. Jadi jawabannya yang C. Oke, kita lanjut lagi ke nomor berikutnya. Itu nomor 7 ya. Oke, paham ya nomor 6 ya. Kita ke nomor 7.